Berlutut. Atas perintah Panglima Besar. Melawan Xiao Wen. Mabuk tanpa moral. Memasuki kediaman nyonya kedua tanpa izin. Dengan niat jahat. Dosa besar, pantas dihukum mati tanpa ampun. Hahaha. Kak, kamu gak boleh ada masalah. Terima kasih. Ah, Kak. Jangan tinggalkan aku. Kak. Aku tahu. Aku tahu. Anran. Kamu harus belajar dengan serius dari Tuan Wu. Setelah selesai belajar dan kembali, kakak akan menanam bunga iris di seluruh halaman untukmu. Kakak akan biarkan bunga-bunga itu menemanimu dulu. Mulai hari ini, aku akan memanggil Chen Ran. Jika aku tidak bisa membalas dendamu, tidak akan mengembalikan nama Xiao. Begitu masuk pintu ini, kalian hanyalah pelayan. Hanyalah budak dan kuda. Mulai sekarang, jangan banyak bicara. Fokus bekerja. Tunggu, tahu aturan atau tidak. Masuk ke rumah Panglima, duduk dan berbakti. Dilarang keras membawa barang pribadi. Berikan bunga itu padaku. Kamu tidak boleh membawa pergi bunga ini. Hei, memang ada yang tidak takut mati. Tahan dia. Saya ulangi lagi. Berikan bunga itu padaku. Kamu tidak boleh membawa pergi bunga ini. Aduh aku. Sialan. Hari ini akan kuberi pelajaran. Biar kau tahu di rumah Shuai. Siapa yang sebenarnya tuannya. Ah. Sialan. Barang bajingan. Guru Li sampai kencing ketakutan. Kamu kentut. Kasih, kasih, kasih. Pukul mati dia. Dewa besar kembali ke istana. Han Ming. Han Ming, ambil nyawamu. Ada pembunuh yang melindungi Panglima Besar. Ah. 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 Kesempatan datang. Tak kusangka dia begitu hebat dalam bertarung. Meski hanya setengah langkah dariku. Aku benar-benar bisa membunuhnya. Tangkap dia untukku. Kamu sangat menyayangi pot bunga ini. Apa jangan-jangan ada senjata tersembunyi di dalam pot bunga ini? Kamu omong kosong. Ambil itu. Jangan sentuh bungaku. Tidak ada senjata. Katakan siapa sebenarnya yang mengirimmu. Berapa banyak rekanmu lagi? Sudah kubilang, aku bukan rekan mereka. Berani juga dia membantah. Tahan dia. Berikan hukuman berat. Aku yakin dia pasti akan mengaku. Tunggu. Dia bukan pembunuh. Jenderal besar tidak boleh lengah. Lepaskan dia.
Lebih dekat. Lebih dekat. Hanya dengan setengah tenaga. Pasti akan mengambil nyawanya. Ada apa ini? Sialan. Melapor kepada Panglima Besar. Mata anjingmu buta ya? Panglima Besar ada di sini. Saya sedang mendidik orang yang tidak tahu aturan ini. Pembantu wanita yang baru masuk rumah dan membawa barang pribadi tanpa izin. Anjing liar siapa yang masuk dan kencing di sini? Sangat nakal. Brengsek. Berani mengganggu Panglima dan para nyonya. Berlututlah. Aku adalah pelayan, bukan budak. Kenapa harus berlutut? Dari mana datangnya gadis liar ini? Keberanianmu tidak kecil. Masih berani membantah. Kebebalan dan keberanian akan berakibat mati. Kakak. Apakah paman besar tertarik pada pelayan wanita ini? Banyak orang bicara sembarangan. Ini. Pembunuh memiliki tali merah di tangannya, dia tidak. Memang tidak ada. Buang mayat-mayat itu keluar untuk memberi makan anjing. Memberitahu kami. Pembunuh. Di mana Panglima Besar Cici? Semua pembunuh sudah dibunuh. Panglima Besar juga sudah pergi. Hei. Bawa dia ke dapur untuk dididik dengan baik. Dapur kebetulan kekurangan orang untuk membuang air bekas. Orang paling hina memang harus melakukan pekerjaan paling hina. Hei. Ayo. Baru masuk rumah sudah berani menyinggung Liu pengurus. Benar-benar tidak tahu diri. Bukankah begitu? Merepotkan diri sendiri. Tidak melihat siapa Liu pengurus sebenarnya. Jangan bicara tentang dia. Bahkan kepala pengawal si Wentang yang gagah. Kalau bukan karena Liu pengurus, apakah dia akan mati begitu tragis? Lihat apa? Kerjakan pekerjaanmu. Mau mati ya? Nyonya besar sudah memerintahkan. Diam-diam dihukum. Liu Meng. Gadis kesayangan sedih. Sebenarnya kamu berperan sebagai apa? Siapa? Tidur terbalik rasanya tidak enak ya. Inilah akibatnya jika menyakiti saya. Selama kamu di Istana Pangeran, jangan harap tenang. Tentu saja, saya juga bukan orang yang suka mencari masalah. Asalkan kamu mau tunduk, saya bisa menanggung semuanya tanpa keluhan. Pengurus Liu, tolong hormati diri sendiri. Aha, kamu ini memang tidak tahu berterima kasih. Berani-beraninya mengajari aku. Lihat aku hari ini akan mendidikmu dengan baik. Hehe. Kamu. Aduh. Ini kenapa? Kamu mau apa? Manajer Liu. Kalau aku tidak salah ingat, ini kali kedua kamu pingsan. Ini gejala stroke. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Aku memang pernah belajar beberapa cara mengobati stroke. Kamu mau coba tidak? Cepatlah, ya, jangan diam saja. Aduh. Berhenti. Salam untuk nyonya keempat. Siapa yang memberimu keberanian? Berani memukul pengurus. Nyonya keempat, ini salah paham. Baru saja pengurus Liu terkena stroke dan lumpuh.
Saya sedang menggunakan cara tradisional untuk menyelamatkannya. Kamu ngomong-ngomong kosong. Mana ada orang yang selamatkan dengan tamparan? Kamu jelas-jelas tidak mau diatur. Balas dendam dengan niat jahat. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa bangkit? Aku Sungguh aneh aku bisa bergerak. Aku ingat sekarang. Terakhir kali aku pusing dan berkunang-kunang. Kamu juga ada di sampingku. Pasti kamu menggunakan sihir hitam. Pasti begitu. Sangat konyol. Di dunia ini tidak ada sihir hitam. Seringkali itu hanya niat jahat dalam hati manusia yang bermain. Kata-kata manis dan wajah palsu. Melawan atasan. Dia harus dipukul. Dia baru saja menamparmu beberapa kali. Kamu membalas. Sepertinya 3 kali. Kamu yakin? Bukan 18 tamparan. Tidak, bukan 28 tamparan. Kamu masih bengong buat apa? Hehehe. Melawan atasan. Seharusnya dipukul sebagai pengurus. Menggoda bawahan, bagaimana seharusnya dihukum? Nyonya keempat, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa bukti yang kamu punya? Kamu panggil orang itu datang. Aku akan hadapi dia secara langsung. Kamu sudah lihat semuanya, kan? Kamu sudah lihat semuanya, kan? Aku sudah lihat. Kamu mau hadapi aku secara langsung. Aku tidak berani. 20 tamparannya. Pukul diri sendiri 20 kali. Tuan. Pukul dengan keras. Ingat, nanti jaga anjingmu dengan baik. Cepat pergi. Kalau kamu sendiri tidak bisa diandalkan, itu sudah cukup. Membuat aku juga ikut malu karena kamu. Siapa yang tidak tahu aku orang Anda? Dia jelas sedang menampar muka Anda. Siapa nama wanita brengsek itu? Namanya Chenran. Chenran. Aku ingat namamu. Berani-beraninya mengolok-olok aku, cari mati. Nyonya tenang saja. Aku pasti akan membantumu melampiaskan amarah ini. HMPH. Siapa namamu? Aku Chenran. Kalau sudah melihatku sejak tadi, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Kalau bukan karena terpaksa, tak berani mengganggu kepala besar menonton ikan. Kamu masih punya hal yang tak berani lakukan. Kamu masih punya hal yang tak berani lakukan. Tak disangka, rumah Panglima kita ternyata penuh rahasia. Dengan orang sepertimu yang hebat. Di tengah zaman yang kacau. Aprender beberapa keterampilan kecil memang tindakan yang terpaksa. Kamu sebaiknya jujur saja. Kediaman Panglima tidak membutuhkan orang yang suka berbuat aneh-aneh. Kalau ada lagi, aku tidak akan memberi maaf. HMPH. Jauh sekali, ya? Tepat sekali kamu datang. Kerjakan semua pekerjaan ini. Bersihkan yang itu. Warna daging ini. Liu pengurus, jangan-jangan kamu membalas dendam pribadi di tempat kerja. Kenapa kamu tidak mau menerima kenyataan? Kata Kapten Besar memang benar. Kamu benar-benar seekor anjing. Seekor anjing yang takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Kamu cari mati ya. Kalau dia hari ini tidak menyelesaikan pekerjaan ini, maka aku akan memukulinya sampai mati. HMPH. Hati-hati, hari ini hari raya pertengahan musim gugur. Ini daging rusa yang dibeli dengan harga mahal oleh Panglima Besar. Untuk menjamu pasukan. Kalau sampai tumpah atau kotor, kau yang akan kena akibatnya. Pergi. Chenran tidak akan membiarkanmu hidup. Aku, Liu,
menulis namaku terbalik. Ternyata beracun. Han Ming Han Ming, sepertinya membunuhmu, aku sama sekali tidak perlu melakukannya sendiri. Semua orang, berkat bantuan kalian, aku bisa sampai hari ini. Tak lepas dari dukungan kalian semua. Aku hormati kalian semua dengan satu gelas. Cuaca semakin dingin. Sup ini aku khusus kirim orang dari utara, untuk membeli daging rusa dan memasaknya. Silakan dicoba semua. Kenapa kalian tidak mau minum? Dasar bajingan. Daging rusa memang sangat bergizi. Tapi saya masih belum sembuh dari luka lama. Guru ini tidak bisa menerima obat penguat. Terima kasih atas perhatian Panglima. Ternyata itu dia. Kalau begitu kamu tidak beruntung mencicipinya. Haha. Makan. Tidak benar, sup ini beracun. Hahaha. Tuan, diam. Han Min, kamu benar-benar ceroboh ya. Chaole, aku biasanya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu ingin menyakitiku? Kamu memang baik padaku selama ini. Tapi posisi Panglima Besar hanya ada satu. Kalau kamu tidak mati, bagaimana aku bisa jadi Panglima Besar? Kamu kira kalau kamu membunuhku, kamu bisa duduk di posisi Panglima Besar? Kalau kamu mati, aku tentu bisa menggantikanmu. Rubah iblis ada di luar sana. Aku mati. Kamu juga tidak bisa keluar hidup-hidup, kan? Aku tidak percaya itu. Well, jangan hilang. Kamu tenang saja menjalani perjalananmu. Ya, beberapa selirmu ini. Aku akan menjaganya untukmu. Hahaha. Kalian juga minum permen lulu. Kenapa kalian semua baik-baik saja? Kau tidak mungkin mengira sup ini beracunkan. Hanya salah paham. Aku kaget sekali. Memang pantas menjadi Panglima Besar. Sangat berhati-hati. Meskipun sup daging rusa ini tidak membunuhmu. Tapi di luar sekarang semuanya adalah orang-orangku. Aku tetap harus mati. Benarkah? Bagus. Oh, baiklah. Pasukan di sini menyerang markas Panglima secara tiba-tiba. Bawahan sudah membersihkannya dengan bersih. Panglima Besar. Aku juga sedang bingung saat itu. Tolong maafkan aku, boleh? Aku akan jadi anjing penjagamu. Aku juga sangat bimbang. Kita ini saudara sebangsa. Begini saja. Aku punya satu koin di sini. Kalau gambarnya menghadap ke atas, aku akan memberi maaf padamu. Haha. Kalau gambar di koin menghadap ke atas, aku langsung terkenal. Kalau gambar di koin menghadap ke atas, aku langsung terkenal. Dewa besar. Kamu mempermainkanku.
Cao Shuai. Pertahanan kediaman kita sangat ketat. Orang luar tidak mungkin masuk dan menginap. Di dalam pasti ada mata-mata Cao Luan. Benar, pelacur kecil ini selalu di dapur belakang. Dia paling berkesempatan melakukannya. Segera tangkap dia dan beri penyiksaan keras. Aku memang tidak percaya trik itu. Peristiwa hari ini adalah jasa dari orang-orang yang berbakti. Han Ming, oh Han Ming. Sepertinya ingin membunuhmu sama sekali tidak perlu aku yang melakukannya sendiri. Han Ming memang pantas mati. Tapi jika membiarkan orang tak bersalah ikut terbunuh, aku dan dia apa bedanya? Benar-benar tidak ada aturan. Mana yang lebih penting, aturan atau nyawa? Kalau begitu, menurutmu itu siapa? Panglima, coba pikirkan dengan seksama. Siapa yang bertanggung jawab membeli bahan makanan di rumah ini? Saya, Liu. Silakan mundur. Topi kecil Li membawanya. Benar. Aduh, aduh. Ampun, ampun. Aku tidak berani lagi. Tak berani lagi serakah. Tak berani serakah lagi. Tak berani lagi, tak berani lagi, tak berani lagi. Kepala Liu, biasanya kamu cukup sombongnya. Ah. Kau bersekongkol dengan Cao Luan. Bermaksud meracuni dan membunuh Panglima Besar lalu ingin kabur. Ah, omong kosong. Kapan aku bersekongkol dengan Cao Luan? Bahan makanan di rumah semua kau yang beli. Kau bisa jelaskan dengan jelas. Aku cuma menerima sedikit keuntungan. Siapa tahu dia mau membunuh Panglima Besar. Justru kamu ini. Di depan Panglima Besar menyebarkan fitnah dan menuduhku. Lalu bagaimana? Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Menghadapi orang sepertimu memang harus begitu. Wah, kamu cukup pendendam ya. Aku cuma memelukmu saja. Menyentuhmu. Aku melihatmu, artinya aku menghargaimu. Bukan hanya kamu, keluargamu pun harus merasa bangga. Keluargaku. Bukankah mereka semua sudah kau fitnah dan buat celaka? Kamu. Kamu? Siapa sebenarnya? Xiao Wen adalah kakakku. Kamu bilang aku siapa? Ternyata ini adik perempuan Xiao Wen yang tidak tahu diri itu. Sudah sampai pada keadaan seperti ini masih berani berkata kasar. Benar-benar mencari mati. Aduh, tapi selama kamu memberitahuku kenapa kamu ingin menyakiti kakakku. Aku bisa membuat kematianmu lebih menyakitkan. Mengancamku, kamu kira aku seperti kamu. Kau kira aku mudah ditakuti ya? HMPH, bukankah kau ingin tahu bagaimana kakakmu meninggal? Baiklah, aku akan beritahu. Dia tewas karena mabuk dan menggoda selir kedua. Dia memang sampah. Apakah jawaban ini memuaskanmu? Omong kosong. Kakakku bukan orang seperti itu. Dia juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Baiklah. Tidak percaya? Ya, mudah saja. Aku akan mengantarmu bertemu kakakmu sekarang. Kamu tanya langsung padanya. Keras kepala. Mencari mati. Ah, sayang sekali gadis manis ini. Kalau ada rezeki di kehidupan berikutnya, aku akan memanjakanmu dengan baik. Ahahaha. Aduh. Bajingan. Kau memang bisa ilmu sihir. Ilmu sihir. Ini aku pelajari dari Wu Qingyuan, tangan kanan kerajaan Saint Claude. Teknik tusuk jarum perak pada titik akupunktur. Tidak menyangka hari ini berguna juga. Aku bilang. Itu nyonya keempat. Dia menyuruhku meminjam dari nyonya utama. Katanya Xiao Wen berniat buruk pada nyonya kedua. Lalu mengapa dia tahu lebih dulu? Kalau begitu, aku tidak tahu lagi. Kalau tidak berkata jujur, sepertinya aku harus memberimu suntikan lagi. Ayo
Ampun, ampun, ampun. Aku bilang, istriku bilang semuanya sudah siap. Biarkan aku melakukannya sesuai instruksi. Ada lagi. Dia mengatakan Xiao Wen telah membuat pencapaian besar. Niu LNPHN NGHCH ITNG Kuan. ITNG NGNCN ITNG Ri Hicin TRNG TN Chong. ITNG SM Kuit NH Tronglong. Koming Hi NG. Anceha Tuntai Giup ITNG TMA. NHNG Cuin Hatai THT Esongrona. Kun Hien Lahan VNRI. Setelah kamu melapor ke Panglima Besar, Panglima Besar langsung mengirim orang menangkap kakakku. Waktu itu Panglima Besar sedang mabuk. Yang mengeluarkan perintah adalah istri besar. Istri besar ternyata juga terlibat di dalamnya ya. Hei di sini hei. Istri keempat tolong aku. Istri, iya. Liu Meng di sana. Cepat, seseorang. Liu Meng mau kabur. Aku sudah menahannya. Liu Meng. Tapi kamu makan dari dalam. Serang gasingnya. Hahaha. Bersandiwara gila dan bodoh. Dasar bajingan. Aduh. Uang. Mereka memberiku banyak uang. Aduh. Memang kamu bajingan. Iya hahaha. Kamu masih mau membela dia. Kakak, aku juga tertipu olehnya. Liu, aku sudah percaya padamu begitu dalam. Tapi kamu malah melakukan hal seperti ini. Istri. Istri yang bicara, Cao Wenwu. Tuan muda ingat aku yang membunuh. Aku yang membunuh. Haha. Sial. Cukup. Sudah mati. Tuan muda, aku terlalu naif dalam menilai orang. Hampir saja membahayakan Tuan. Silakan Tuan hukum saya. Terima kasih Tuan. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Aku hendak kembali ke tempat tinggal. Kebetulan bertemu pengurus Liu yang mencurigakan ingin melarikan diri. Jadi aku mengikutinya dan menghentikannya. Theodoi. Nu Liu mau BTRN. Tai CHC CHN Hong Toat Hing HNG. HYVNG ISO I Min Set. I BC Liu cukup hi enamun git ngi beteming hai hong. Nu toi mun git ngi beteming. Tinen ging NHP haun hante. NHCHTHN. Ye cacu lagi ve. Hujanlah dengan jelas. Aku hanya membela diri sendiri. Apa yang membuat nyonya si marah? HMPH? Orang yang tidak tahu sopan santun. Tuan, tolong jangan marah. Adik keempat juga merasa malu. Makanya jadi kehilangan kendali. Mengenaimu, Chen Ran. Memang agak sembrono. Berani menyinggung tuan rumah. Saya sudah tahu salah. Tapi kamu bisa menemukan orang yang meracuni dan memberi peringatan tepat waktu. Bahkan menangkap Liu Mo ini. Itu juga sebuah jasa. Sebenarnya ini harus diberi hadiah atau dihukum. Sungguh membuat pusing kepala. Liu Meng adalah orangmu, kan? Kamu harus bertanggung jawab atas ketidaktahuanmu dalam mengenal orang. Selain itu, dapur tidak lagi menjadi tanggung jawabmu. Tugas ini aku serahkan padamu. Tuan, dia hanyalah seorang pembantu wanita yang baru masuk rumah ini. Bagaimana mungkin dia memikul tanggung jawab berat ini? Kamu mengajari aku cara bekerja. Tidak berani. Kakak, aku lihat tuan rumah tampaknya sangat menyukai si wanita kecil Chen Ran itu. Sepertinya sangat istimewa. Kakak harus hati-hati ya. Jangan omong sembarangan. Adik punya cara. Bisa membantu kakak menghilangkannya tanpa diketahui siapapun. Nyonya keempat. Tolong, lepaskan aku. Kamu sebaiknya bersikap jujur padaku. Kalau tidak, aku tidak berani jamin apa yang akan terjadi padamu di desa. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi. Cepat ikuti aku.
Maaf. Chen Cheng, sebelumnya aku salah menuduhmu. Hatiku sangat merasa bersalah. Ini adalah pelayan saya, Ali. Mulai sekarang, aku serahkan padamu untuk diperintah. Bicara dong, Bisuya. Ali, salam kenal dengan pengurus Chen. Chen Ran hanyalah pengurus kecil. Bagaimana berani menyuruh pelayan permaisuri Siu? Apakah kau masih menyalahkanku? Aku tidak berani, Yang Mulia. Itu saja. Sudah diputuskan. Aku harus keluar istana sebentar. Tidak akan mengganggu lebih lama. HMPH, Ran. Kali ini lihat bagaimana kamu bisa menghindar. Apalagi si Yelan ingin bermain trik. Ada yang tidak beres. Ini adalah wabah. Hanya seorang pelayan perempuan. Saat meninggal, bahkan ada orang yang dikuburkan bersamanya. Benar-benar beruntung. Tuan seharusnya tidak datang ke sini. Sangat berbahaya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga baru tahu tadi. Pembantu kecil Ali yang ditugaskan kepada pengurus Chen, ternyata terinfeksi wabah. Pengurus Chen ini mungkin juga tak bisa selamat. Kenapa tidak memanggil dokter untuk mengobati Anda? Tuan, ini wabah. Tidak ada obatnya. Dengar-dengar di kota kabupaten sebelah sudah banyak yang meninggal. Kalau tidak dikunci, begitu mereka lari keluar, kita semua akan terinfeksi. Kenapa bengong? Bawa Tuan pergi. Kita sebaiknya pergi, Panglima, untuk berjaga-jaga. Tuanmu benar-benar kejam. Begitu saja meninggalkanmu. Aku tidak mau mati. Aku sudah mati. Tidak ada yang merawat ibu di desa. Tertular wabah ini. Yang bisa bertahan hidup sangat sedikit. Tapi kamu sangat beruntung. Bertemu denganku. Sudah 3 hari sejak kaya. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Wabah ini sangat ganas. Tubuhnya memang sudah lemah. Belum makan dan minum selama 3 hari. Kalau ingin bertahan hidup, kecuali dia mengakui memiliki Daluo Jindan. Aku sangat berterima kasih kepada pengurus Chen yang telah menyelamatkan nyawa. Aku, adik sulung, bersalah. Mohon pengurus Chen menghukum, silakan katakan saja. Tidak. Ali dipaksa oleh istri keempat, menyembunyikan penyakitnya untuk menjebakmu. Kau tidak hanya tidak menyalahkan, malah menyelamatkan nyawaku. Hadi merasa malu di dalam hati, tak berani bangkit. Hidup di zaman kacau. Nyawa manusia seperti rumput liar. Kamu juga terpaksa. Aku tidak akan menyalahkanmu. Pengurus Chen sangat murah hati. Mulai sekarang, nyawa Hardi ini menjadi milikmu. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Pengurus Chen, silakan bertanya. Pertahanan istana jenderal sangat ketat. Kenapa kamu tampak baik-baik saja malah terkena wabah? Aku bisa terkena wabah semuanya karena perbuatan Bu keempat. Dia punya kekasih di luar. Sering berkomunikasi dan mengirim surat. Hasilnya aku tak sengaja tertular wabah dari kekasihnya itu. Kekasihnya siapa orangnya? Namanya Chen Ning. Awalnya hanya seorang tentara biasa di bawah komando Da Shuai. Karena tampan, dilihat oleh Madam Si, diangkat menjadi komandan pasukan. Dia berdua tidak hanya berselingkuh, juga bersekongkol dengan penjahat, membunuh kepala pengawal Xiao. Kamu bilang itu benar. Setiap kata benar.
Mengapa mereka ingin membunuh Kapten Xiao? Hubungan gelap mereka berdua diketahui oleh Kapten Xiao. Kapten Xiao adalah orang yang jujur dan tegas. Tentunya tidak akan diam saja. Itulah sebabnya mereka ingin membunuh Kapten Xiao untuk menutup mulut. Han Mingyan, Bing Qiu, Yelan, dan lain-lain. Ada juga Chen Ning. Bagus. Karena kamu sudah menjadi milikku. Orangku tidak boleh diperlakukan buruk oleh anjing gila dari luar. Aku pasti akan membela kamu. Dengan kita berdua saja tidak bisa keluar rumah. Bagaimana bisa membela diri? Siapa bilang kita cuma berdua? Kalau bukan karena kamu yang mengantar makanan, bahkan jika tidak mati karena wabah, pasti akan mati kelaparan. Terima kasih, Nyonya San. Nyonya San. Ah, Yelan wanita licik itu, selalu menentang saya. Hari ini kamu, besok mungkin aku. Jangan berterima kasih padaku. Kita cuma dua orang yang sama-sama menderita. Aku punya cara untuk memukul Yan Lai, tapi butuh kerja sama darimu. Dia adalah selir yang sangat disayang Tuan. Satu langkah keliru, takutnya akan membalikan keadaan. Jadi, harus membuat dia kehilangan perhatian, sama sekali tidak bisa bangkit kembali. Ini, bagaimana mungkin? Aku menyaksikannya sendiri. Ali berlutut di tanah, disiksa oleh dia. Seperti orang normal. Tidak terlihat sama sekali seperti yang terkena wabah. Kalau tidak percaya, coba lihat sendiri. Kau kira aku baik hati menyelamatkanmu untuk apa? Aku melakukannya untuk menyiksamu. Biar kau merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Nyonya Si, tolong aku. Kenapa Nyonya Si punya waktu datang ke sini? Tak takut tertular. HMPH, orang kecil ini benar-benar beruntung. Hanya keberuntungan saja. Kebetulan membawa 2 pil obat warisan keluarga. Baiklah, serahkan obat itu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Yelan, akhirnya kau terpancing. Baiklah, serahkan obat itu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu tidak masuk akal di dunia ini? Kamu berusaha keras untuk membunuhku. Sedangkan aku harus patuh menyerahkan obat roh. Kalau kamu tidak mau memberi, kalau begitu, tetaplah di sini. Sampai air dan beras habis, hingga kehausan dan kelaparan. Bisa kuberikan juga untukmu. Tapi aku mau jepit rambut giok yang ada di kepalamu. Kau masih berani mengajukan syarat padaku. Jepit rambut giok ini hadiah dari Panglima Besar. Harganya tak ternilai. Kau pantas memilikinya. Kalau tidak mau, sudahlah. Biarkan aku terperangkap di sini saja. Kak Ning dalam bahaya. Sore ini aku akan setuju dengan gadis kecil ini. Nanti aku akan bereskan dia pelan-pelan. Ini. Kali ini aku bisa bebas, kan? Kenapa buru-buru? Aku bagaimana tahu kamu tidak mempermainkanku? Kalau obat ini benar-benar efektif, aku pasti akan membebaskanmu. Tolonglah, Nyonya Siu. Bawa kami pergi bersama, Nyonya Siu. Saya sedang bicara dengan Nyonya Siu di sini. Kamu malah mau ikut campur. Tentang aku dan Ningge, semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Ali ini masih berharga. Ali, aku mau membawanya pergi. Ini tidak pantas, kan? Aku mengizinkanmu menawar denganku. Tapi kesempatan hanya sekali. Baru saja kau sudah menggunakannya. Pergi ambilkan obat untuknya. Tusuk sanggul giok itu sangat berharga. Apakah Anda benar-benar rela menyerah begitu saja? Kalau tidak, apalagi yang bisa kulakukan? Ada jalan. Ceritakanlah. Bukan hanya kamu yang kehilangan An Chenran. Tunggu sampai Komandan Chen pulih dari penyakitnya.
Kamu bisa laporkan ke ibu besar tentang Chenran. Dia mencuri kalung giokmu. Nanti akan ada kalung giok sebagai bukti. Saya akan menjadi saksi manusia. Tidak hanya bisa mengambil kembali mahkota giok, tapi juga bisa membuangnya sekaligus. Dulu kenapa aku tidak lihat kalau gadis kecil ini memiliki niat yang begitu jahat? Setelah semuanya selesai, aku pasti beri hadiah besar. Kepala Tentara Chen. Ini adalah ramuan ajaib yang diminta oleh Nyonya Su untuk Anda. Kak Ning benar-benar sudah baik. Sudah bisa berjalan lagi. Dia minta saya sampaikan agar Anda istirahat dulu beberapa hari. Cari waktu untuk bertemu dengan Anda. Karena Kak Ning sudah sembuh, maka Chenran juga harus mati. Akhirnya datang. Kalian sedang apa? Chenran, betapa beraninya kamu. Tuan rumah berniat baik. Tak disangka malah menampung seorang wanita pencuri. Nyonya 4, apa maksud ucapan itu? Kamu bilang aku pencuri. Kalau begitu aku harus bertanya, apa yang aku curi? Masih berusaha membela diri di depan tuan dan nyonya besar. Sejak kamu masuk rumah ini, tianganku tahun lalu kehilangan bros rambut yang diberikan padaku. Lalu apa hubungannya dengan aku? Kamu masih tidak mau mengaku, kan? Untung saja aku membawa saksi untuk membuktikan. Kamu yang bicara. Lapor, Tuan. Nyonya besar, Ali, memang pernah melihat pengurus Chen memegang kalung giok itu. Kamu masih ada apa yang ingin dikatakan? Ali baru saja dikirim ke sini. Dan terkena wabah. Tidak sadar diri. Kalau dia bicara, bisa dipercaya. Walaupun aku sakit, tapi otakku tidak pusing. Mataku juga masih bisa melihat. Pasti tidak akan keluar. Apakah benar aku salah lihat? Cari tahu saja dengan sekali cari. Tuan, tolong putuskan untukku. Harry, kamu sebaiknya pikirkan baik-baik. Jika kamu menuduh pengurus Chen karena salah lihat, itu berarti kamu memfitnah atasan. Harry tidak berani menuduh. Apa yang dikatakan pengurus Chen, semua benar adanya. Seharusnya, pengurus Chen adalah orang yang dipilih dengan mata tajam oleh Tuan, yang secara langsung diangkat, dan tidak akan melakukan tindakan mencuri dari tempatnya bertugas. Tapi jika tidak melakukan pemeriksaan sekilas, takutnya akan terus memikul stigma sebagai pencuri. Bagaimana bisa membuat orang percaya? Jadi, harus dicari. Agar benar-benar membersihkan nama pengurus Chen. Pengurus Chen, kau setuju kan? Pengurus Chen, kalau memang kau yang melakukannya, sebaiknya katakan sekarang juga. Kalau tidak, begitu terungkap, akan dihukum berat tanpa ampun. Jika kamu menolak terinfeksi, berarti kamu merasa bersalah. Kalau tidak menolak, berani kamu mencari keluar batu giok. Lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Hari ini, kamu pasti akan mati tanpa ragu. Apa yang dikatakan Nyonya besar masuk akal. Silakan periksa sesuka hati. Chenran, jika kamu mengaku sekarang, aku masih bisa memohon kepada Tuan agar meringankan hukumannya untukmu. Tidak pernah melakukan berarti tidak pernah melakukan. Hati-hati. Laporan, Panglima. Tidak menemukan apa-apa. Bagaimana mungkin ini? Kalau begitu, pasti Ali salah lihat. Tidak, Ali tidak mungkin salah lihat. Kalau bukan salah lihat, maka pasti kamu sengaja memfitnah. Bawa Ali pergi untuk diinterogasi dengan ketat. Tuan, saya mengakui kesalahan. Semua ini atas perintah istri keempat. Kamu, wanita rendahan. Apa omong kosong yang kamu katakan? Saya tidak berbohong. Aku akan memukulmu sampai mati, wanita rendahan. Cukup. Nyonya keempat akan mengulangi trik lamanya. Membunuh Ali seperti membunuh Liu Mao. Yuan, tutup mulutmu. Membuatku diam itu mudah. Kau bisa saja menembakku sampai mati.
Tapi membunuh seseorang di depan Panglima. Untuk menutup mulut itu tidak semudah itu. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Lanjutkan ceritanya. Harry terinfeksi wabah. Nyawanya di ujung tanduk. Untungnya diselamatkan oleh Tuan Chen. Secara logika, seharusnya tidak membalas dendam. Mencemarkan nama Tuan Chen. Tapi Nyonya Sifu mengancam nyawa ibuku. Aku juga terpaksa. Terpaksa menutup mata dan mencemarkan nama Chen pengurus. Jepit rambut giok itu sebenarnya di mana? Jepit rambut giok itu sebenarnya sudah lama diberikan oleh Ibu Empat. Chen Nian, Sersan Chen. Mereka berdua memang sepasang pezina. Tidak. Kamu omong kosong. Pangeran, jangan dengarkan hanya dari satu pihak saja. Dia pasti disuruh oleh Chen Ran untuk menjebak saya. Benar atau tidak, bisa diketahui dengan penyelidikan. Pergilah. Ya. Jenderal. Ini ditemukan di rumah Chen Ning. Selain tusuk konde giok, ada juga surat cinta dari istri keempat untuknya. Serta bukti dia menjual senjata ilegal ke Kabupaten Lin. Kabupaten Lin. Ini cocok sekali. Bulan lalu, Kabupaten Lin baru saja meletus wabah. Sedangkan kami di sini selalu aman. Sekarang ada wabah di tentara. Pastinya dibawa kembali oleh Kapten Chen. Apalagi yang ingin kalian katakan? Pahlawan, tolong ampun, pahlawan, tolong ampun, semua ini karena Ye Fen menggoda saya. Ibu, kamu berjalan kaki ke Kabupaten Lin untuk menjual senjata. Terinfeksi wabah. Aku sudah berusaha keras menyelamatkanmu. Begitu kamu memperlakukanku. Apa kamu masih bisa disebut pria? Bawa mereka berdua turun untukku. Kakak. Kamu tidak bisa hanya dia melihat kakak. Kakak, kamu harus selamatkan aku. Diam. Kamu melakukan hal yang memalukan pangeran besar. Masih punya muka minta aku membela kamu. Sungguh tidak tahu malu. Sudah mempermalukan nama baik keluarga pangeran. Lebih mempermalukan orang tua kalian. Mengancam dengan nyawa orang tua. Ternyata dia juga terlibat dalam urusan ini. Orang datang. Jenderal, tolong ampunilah. Jenderal, tolong ampunilah. Jenderal, 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 jenderal. Orang datang. Jenderal, ada masalah. Jenderal, ada masalah. Ada apa sampai panik begitu? Di markas meledak wabah penyakit. Lebih dari 100 orang terinfeksi. Banyak yang meninggal berturut-turut. Banyak tentara di bawah komando Chen Ning dan Komandan Chen. Chen Ning sendiri pergi ke kabupaten tetangga untuk memperdagangkan senjata. Dan terinfeksi wabah. Juga menyebar ke tentara. Memang sangat memalukan. Wabah ini sangat ganas. Kalau menyebar di tentara, pasti akan menimbulkan bencana besar. Jika Panglima Besar tidak keberatan, Chen Ran bersedia membantu Panglima Besar meringankan beban. Kau sungguh konyol sekali. Kau hanya seorang pengurus dapur, apa yang bisa kau lakukan? Ani dulu menderita wabah. Dia disembuhkan oleh pengurus Chen. Pengurus Chen pasti punya cara. Pengurus Chen. Tidak kusangka kamu benar-benar menyimpan banyak rahasia. Aku hanya kebetulan bertemu dengan tabib hebat Wu Qingyuan. Belajar beberapa cara mengobati wabah. Mungkin bisa membantu Panglima Besar. Tentara adalah dasar dari Panglima Besar. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Kalau tidak bisa disembuhkan, akan menyebabkan kekacauan dalam tentara. Lalu bagaimana denganmu? Aku bersedia membuat janji militer. Jika tidak bisa menyembuhkan, aku siap menerima hukuman. Ini adalah kata-katamu sendiri. Hanya saja aku masih kekurangan seorang pembantu. Dari bawah aku, silakan pilih sesukamu. Aku hanya menginginkannya seorang saja. Wabahnya ganas. Tak terhindarkan akan menyakiti yang tak bersalah. Dia membawa dosa. Mati pun tak sayang. Lebih baik beri dia kesempatan menebus kesalahan dengan prestasi. Juga baik jika tak bisa menghentikan wabah di tentara. Di jalan ke alam baka dia pun punya teman.
Ikuti aku. Kamu adalah nyonya besar. Biarkan aku menyelamatkanmu. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Kakak pasti tidak akan membiarkan orang mati tanpa tolong hahaha. Ah. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Kalian berdua bersekongkol jahat, sehingga wabah menyebar di tentara. Kematian itu tidak disayangkan. Aduh. Ternyata wabahku disebarkan oleh kalian. Jangan pukul lagi. Ah. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Chenran, selama kamu menyelamatkanku keluar, aku pasti akan membalas dengan berat. Kamu membunuh kakakku. Kalau aku menyelamatkanmu, bagaimana aku bisa menepati hatinya? Kakakmu dulu berusaha membunuh Xiao Wen. Selain kamu dan Chen Nian, siapa lagi? Adik perempuan Xiao Wen. Benar. Namaku Xiao Ran. Hahaha. Oh, jadi begitu. Hahaha. Biar aku beritahu kamu, boleh. Kamu harus menyelamatkanku, itu tidak mungkin. Haha. Chenran, kamu membuat aku menderita begitu parah. Masih ingin aku memberitahumu kebenarannya. Kamu menganggap aku bodoh ya? Kenapa? 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 Karena kamu hina dan tak tahu malu. Hanya karena hati kamu gelap. Hanya karena kamu tidak bisa menerima orang lain lebih baik dari kamu. Kamu bisa tidak memberitahuku. Kamu juga bisa mati. Tapi kematianmu tidak berarti apa-apa. Rekan sejahatmu tetap menjalani kehidupan yang gemilang. Apakah kamu rela? Saya tidak rela. Tapi aku harus bagaimana? Kenapa? Kenapa hanya aku yang harus ke neraka? Mereka semua bisa hidup dengan bangga. Aku akan menyeret mereka satu persatu ke neraka. Aku akan membuat mereka menemani aku di sana. Aku dan Xiao Wenyuan sebenarnya tidak ada permusuhan. Tapi dia mengetahui rahasiaku dengan Chen Ning. Saat itu, Xiao Wen bertugas di militer. Kami tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian, Yan Beiqiu menemukan kami. Dia bilang bisa menghapus jejak kami. Istana Shuaiku sangat berbahaya. Kamu tidak perlu ikut campur. Siapa sebenarnya yang ingin membunuh mereka? Han Ming. Tidak. Tidak mungkin dia. Kalau memang dia bisa langsung membunuhku juga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Saat itu Xiao Wen bertugas di militer. Kami tidak tahu harus mulai dari mana. Sedang bertugas di militer. Mengapa dia muncul lagi di kediaman Pangeran Shuai? Pasti karena menerima perintah darurat. Pengurus Chen, beberapa hari lalu saya sempat bertemu dengan Yelan dan Chen Nian. Apakah saya akan mati? Tidak perlu khawatir. Asal kamu minum obat sesuai resep yang saya berikan. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih, Pengurus Chen. Terima kasih, Pengurus Chen. Kamu penjaga gerbang, kan? Benar, saya memang penjaga gerbang. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu. Siapa yang bertugas pada tanggal 29 Juli bulan lalu? Tanggal 29 Juli, saya yang bertugas. Kalau begitu, kamu ingat, pada hari itu, ada siapa saja yang datang ke markas mencari Chen Ning? Kenapa kamu tanya ini? Jawab pertanyaanku. Balas ke Dashuai. Aku hanya ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut, agar tidak ada yang terlewat. Kalian lanjutkan saja. Sudah lama sekali berlalu.
Aku juga sudah tidak terlalu ingat. Beruntung biasanya saat saya bertugas, saya selalu mencatat orang yang masuk dan keluar. Tanggal 29 Juli. Semua orang yang masuk dan keluar tercatat di sini. Pukul 3 sore. Mo Zhensheng masuk ke markas. Pukul 3:20 Mo Zhensheng dan kepala pengawal Xiao Wen meninggalkan markas. Pukul 7 malam. Leluhur Letnan Chening membawa pasukan keluar dari markas. Berdasarkan catatan ini, diperkirakan, kakak laki-laki saya dibawa keluar oleh Mo Zhensheng. Chening mengikuti di belakangnya. Orang ini, Mo Zhensheng. Setelah Chening pergi dari markas hari itu, dia kemana? Kamu tahu. Aku ingat hari itu sepertinya ada pesta di kediaman Panglima. Kekurangan tenaga kerja. Chening memimpin pasukan untuk membantu. Lalu, siapa sebenarnya Mo Zhensheng ini? Saya sendiri. Ini adalah bendahara istana, Mo Guanxi. Kamu siapa? Pengurus dapur, Chen Ran. Mo Guanxi, saya ada beberapa pertanyaan. Hei, kamu sebagai pengurus dapur. Malah tidak mengenal aku. Maaf, aku tidak bisa menemani. Benar-benar omong kosong. Membiarkan seorang juru masak mengobati orang. HMPH. Kenapa Mo Zhensheng bisa begitu sombong? Pengurus Chen tidak tahu sesuatu. Dia adalah sepupu dari istri kedua, Mo Zhensheng dan Mo Liang. Sungguh tidak masuk akal. Petugas kota, kamu harus membantuku. Ada apa? Sebelum saya ke kantor pembukuan, saya membeli obat. Tapi manajer mau langsung mengusir saya keluar. Dia bahkan berkata, masih ngomong apa lagi? Masih ngomong, kamu cuma orang yang naik pangkat berkat keberuntungan. Tak layak mengatur-atur dia. Pembelian bahan obat berkaitan dengan nyawa prajurit. Dia malah masih pamer. Mereka para orang besar itu. Tak akan peduli dengan hidup mati kita para bawahan. Dia tidak peduli. Aku peduli. Kakak, kemana? Tuan Chen, aku akan pergi sendiri menemui Tuan Mo. Kakak. Lalu Chen Ran ke bagian keuangan. Apakah semua urusan di sana sudah selesai, Tuan Mo? Kakak, jangan khawatir. Kakak sepupu saya tahu apa yang harus dilakukan. Model Hoya dengan pegangan tabung. Hisan. Hisan? Mo Shangxi, kamu cari aku. Kamu lihat pintu apa? Ah, ini adalah tempat penting gudang. Biarkan orang lain masuk dan keluar. Kau kira ini pasar sayur apa? Jangan marah, jangan marah. Ini aku, bukan. Hei kamu. Ayo pergi. Saatnya kita tampil. Jangan marah, benar-benar orang penting yang pelupa. Secepat ini sudah lupa aku. Anda adalah. Saya adalah Chen Ran, kepala dapur yang baru. Kita baru saja bertemu kemarin. Anda seorang kepala dapur. Mengapa datang ke bagian keuangan saya? Kalau biasanya, Chen Ran pasti tidak berani mengganggu. Tapi saya sedang bertanggung jawab mengobati wabah di tentara. Saat ini kekurangan satu bahan obat yang perlu dibeli. Makanya saya datang langsung menemui pengurus Mo untuk mengambil uang. Wah, kamu pasti dokter wanita yang terkenal di tentara itu. Benar kan, dokter wanita? Saya tidak berani mengaku. Hanya kebetulan belajar beberapa cara mengobati wabah. Ah, jadi begitu ya? Aku masih merasa heran. Apa saja kucing dan anjing bisa disebut dokter ajaib? Kamu bilang siapa yang kucing dan anjing? Beraninya kamu bicara begitu pada Tuan. Kamu mau bicara apa? Aku cuma Ali. Tak boleh berani-berani. Jangan pedulikan gadis kecil yang tidak tahu aturan. Jangan marah ya. Cepat minta maaf padamu, yang bertanggung jawab. Harry sudah tahu salahnya. Lumayan kamu mengerti. Soal uang ini, tidak bisa saya keluarkan. Kenapa begitu? Ah, kami di bagian keuangan punya aturan sendiri. Setiap pengeluaran harus dicantumkan secara rinci. Dan harus ditandatangani oleh penanggung jawab terkait. Guru Chen, kamu sudah mengeluarkan begitu banyak uang di sini. Tapi tidak ada satupun tanda tangan.
Kalau mau uang, silakan. Tanda tangani detail pengeluaran sebelumnya. Segera saya berikan. Tidak masalah, saya bisa lengkapi nanti. Bagus, Lausan. Ayo pergi. Dan buku catatan ini tidak benar. Buku catatan ini tidak benar. Apa maksud Chen Guanxi ini? Apakah ada masalah dengan buku catatan ini? Saya pernah melihat buku catatan dapur. Semua jelas sekali. Bagaimana buku catatanmu bisa begitu rumit? Bikin orang bingung. Aku kira kamu bisa melihat sesuatu yang mencurigakan. Aku ini bertanggung jawab atas seluruh buku besar Istana Panglima. Dengan ketat mencatat semua pendapatan dan pengeluaran. Kalau kamu tidak paham, itu wajar. Jangan peduli terlalu banyak. Di akhir halaman ini, tanda tangani. Cap jari di sini. Saya langsung transfer uangnya ke kamu. Baik, saya akan menandatangani sekarang. Chen Ran, aku sebenarnya mau ke markas militer mencari kamu. Tak disangka kamu malah di sini. Tak tahu apa maksud nyonya besar memanggilku. Orang datang. Tangkap Chen Ran untukku. Tunggu sebentar. Mengapa nyonya besar bersikap seperti ini? Chen Ran, apakah kau masih ingin pura-pura bodoh? Saya tidak mengerti maksud Anda. Baiklah, dengarkan ini dengan baik. Seseorang melaporkan bahwa kau menggunakan nama pembelian obat untuk menggelapkan uang. Mengambil keuntungan pribadi. Tidak mungkin, pengurus Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Ali, apakah ini sikapmu saat berbicara dengan nyonya besar? Nyonya besar, apakah ini ada kesalahpahaman? Maksud Anda saya menuduh Anda tanpa alasan. Saya tidak berani. Hanya saja segala sesuatu harus berdasarkan bukti. Agar orang bisa yakin dan menerima dengan sepenuh hati. Ini bukti. Tanggal 20 Agustus, kamu mengeluarkan 300 yuan dari kas. Untuk membeli 100 jin Chuan Xiao, 50 jin Huang Qi. Total 150 jin. Memang begitu. Ada masalah apa? Tentu saja ada masalah. Cititen HP Ho Hin TH. Lien Tioen HP Hola 50 ken. Hoang Kaye 100 ken. TNG CNG 150 ken. Du TNG S ken Nai Ging Nao. NHNG Mingyu Bit. Gia Calien Tiovea Hoang Kaye Channel CH RTLN. BN Koteha Noichota Bit Channel CH Yuri Hong. Ini masih perlu ditanya. Tentu saja masuk ke kantongnya sendiri. Tuan Chen Ran mempercayaimu. Makanya menyerahkan urusan pengobatan wabah di tentara kepadamu. Tak kusangka kau ternyata tikus besar. Chen Ran, kau benar-benar mengecewakan kepercayaan Tuan padamu. Ternyata kalian menungguku di sini. Apa maksudmu dengan kami? Apa kita bertiga tidak sengaja menipumu? Kamu harus bertanggung jawab saat bicara. Jangan katakan hal yang tidak berguna. Di atas sana ada tanda tangan-tanganmu. Berani tidak mengaku. Apakah Mo Guanxi tidak sadar? Kapan aku pernah menandatangani di sana? Ini tertulis jelas di atas kertas putih dan hitam. Kamu masih tidak mau mengaku. Tuan, bolehkah saya pinjam buku catatan ini untuk dilihat? Tidak boleh diberikan padanya. Siapa tahu dia akan nekat merusak buku catatan itu. Hancurkan buku catatan itu. Saya ingin melihat, siapa berani merusak buku catatan di depan kepala kota ini. Tuan, kenapa kamu datang? Jangan campuri urusan ini, ya, serahkan buku catatan ke pengurus Chen. Kalau dia berani mencoba menghancurkan buku catatan, langsung bunuh di tempat. Kamu tertawa apa? Apakah kamu bisa membaca, pengurus? Kamu bercanda kalau aku tidak bisa membaca. Kalau tidak, bagaimana aku bisa jadi pengurus pembukuan? Bisa membaca sudah cukup. Kalau begitu,
Lihatlah apa yang tertulis di sini. Kamu bilang itu omong kosong. Dua huruf ini juga dibaca Chen Ran. Coba lihat lagi dengan teliti. Tapi di atas jelas tertulis Zhenran. Memang kalau dilihat sekilas seperti Chen. Tapi kalau diperhatikan lagi, itu Zhen. Jenderal besar jelas ditulis dengan sambung tangan. Walaupun aku kurang pengalaman, tapi aku tahu pentingnya catatan keuangan. Tak mungkin menandatangani sembarangan seperti ini. Aku mengerti. Kamu sudah tahu bahwa suatu hari nanti akan diaudit, jadi kamu bermain tipu muslihat. Tapi sidik jari ini kamu tidak bisa palsukan. Benar? Kamu berani bilang sidik jari di atas bukan milikmu. Aku sama sekali tidak pernah melihat buku catatan ini. Lalu bagaimana mungkin aku pernah menekan sidik jari di sana? Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, bisa dilakukan identifikasi di hadapan Da Shuai. Dua sidik jari ini tidak cocok. Apakah mungkin dia? Jari-jari lainnya. Beberapa sidik jari ini sama sekali tidak cocok. Mungkin, tidak mungkin sama sekali. Apa sebenarnya si brengsek kecil ini lakukan? Mo Guanxiruo masih tidak percaya. Apakah Anda ingin aku melepas sepatu dan kaos kaki untuk memeriksa jari kaki? Absurd. Jika tuanku sudah yakin, tanda tangan dan sidik jari di atas ini bukan milikku, maka hanya ada satu kebenaran, yaitu seseorang sengaja memalsukan buku akun untuk menjebak orang kecil. Memalsukan buku akun. Manajer Mo. Tolong berikan saya penjelasan yang masuk akal. Kembali ke Panglima Besar, saya. Apa mungkin orang yang menjebak ini adalah kamu, Mo Guanxi? Apakah memang kamu? Bukan saya. Sepupu saya tidak akan melakukan hal yang membiarkan orang mati begitu saja. Pasti dia telah dipengaruhi oleh orang-orang di bawahnya. Benar, Pak He? Berani sekali, Pak. Pasti kamu yang mengubah catatan keuangan saat aku tidak ada. Memanipulasi laporan. Mengambil keuntungan sendiri, kamu pantas mati. Saya tidak berani, Pak. Tidak benar. Saya lihat tulisan di buku catatan ini belum kering. Harusnya itu baru saja dipalsukan. Mo Guanxi, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Cuaca akhir-akhir ini lembab. Juga termasuk hal yang normal. Iya kan? Daxia harus menahan Hisan dan menyelidikinya dengan ketat. Lihat apakah masih ada rekan lain. Kalau ada yang berani memalsukan lagi, akhirnya sama seperti Hisan. Jenderal, tunggu sebentar. Mengapa langsung membunuh Hisan tanpa pengadilan? Kamu sangat pintar. Tapi kecerdikanmu ini lebih baik jangan digunakan padaku. Sepertinya Tuan benar-benar peduli pada Chen Ran. Aku lihat Jenderal tampak sangat marah. Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan Dasha dan menanyakan tentang orang bawahannya?
Kepala keuangan di rumah Dasya. Ini menyangkut hal penting. Siapa yang bisa menjamin hanya ada satu masalah di buku catatan? Dasya harus menyelidikinya sampai tuntas. Kalau begitu, jangan mengurus dua hal sekaligus. Kalau begitu, biarkan kamu yang memeriksa secara menyeluruh keuangan rumah Dasya. Tapi aku juga harus bertanggung jawab atas wabah di militer. Kamu begitu suka bikin keributan. Pasti penuh semangat. Ini sudah diputuskan begitu. Sepertinya kita masih meremehkan dia. Takut apa? Monyet secerdik apapun. Takkan bisa lepas dari telapak tangan Buddha Vairocana. Guru Chen. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Apa kamu bisa sulap? Anggap saja aku bisa sulap. Hari ini kamu harus berterima kasih padaku. Orang-orang penting itu. Tidak peduli hidup mati kita yang kecil ini. Dia tidak peduli. Aku peduli. Guru Shen, kamu mau kemana? Aku akan pergi sendiri untuk bertemu. Ini bukan urusanmu. Siapa yang keluar? Kamu mau ke ruang pembukuan? Nyonya ketiga. Bagaimana bisa kabar secepat itu? Kalau kamu pergi, takdir mati sudah pasti. Tangan yang sangat indah. Hanya saja ada beberapa kapalan. Kurang sempurna. Orang modis aneh. Kamu mau apa? Aku bantu perbaiki. Aku belum pernah melihat buku catatan ini. Bagaimana mungkin ada sidik jari yang tertinggal di atasnya? Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, bisa melakukan pemeriksaan di hadapan Panglima Besar. Jadi sidik jari di buku palsu itu adalah milikku. Benar, kamulah orang yang memalsukan itu. Apakah istri sah bisa diperiksa? Keponakan perempuan, tenang saja. Aku akan segera atur orang. Pastikan mereka tidak menemukan apa-apa. Han Ming sudah mulai curiga dengan identitasku. Sepertinya aku juga harus segera bertindak. Ada angin apa ini? Mengundang Tuan Chen datang. Atas perintah Panglima Besar. Memeriksa secara menyeluruh keuangan rumah Shua benar-benar. Menganggap sepele hal kecil sebagai perintah penting. Semua sudah di sini. Sembarang memeriksa, saya tidak akan ikut campur. Dia sudah memeriksa selama 3 hari. Kenapa belum selesai juga? Mungkin benar-benar menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ayo, tenang saja, jangan khawatir. Bahkan jika para orang tua dari Departemen Keuangan datang, tanpa petunjuk dari saya, mereka pun sulit memahami semuanya. Seperti mendaki gunung. Apalagi seorang gadis muda berambut kuning. Deka. Hari ini, Tuan Chen membeli banyak seafood lagi. Masih mau buat bubur. Tentu saja. Jenderal besar berasal dari Lingnan. Orang Lingnan tidak bisa lepas dari makan bubur. Kalau begitu, aku bantu kamu. Tak usah. Bukankah kamu bilang ingin cuti 1 hari? Hari ini aku izinkan kamu libur. Pergi beli bedak dan pewarna bibir. Mengapa? Ini tidak bagus, kan? Saya adalah kepala dapur. Kalau saya bilang boleh, ya sudah, cepat pergi saja. Hahaha. Kamu bilang apa? Masih sedang memasak bubur laut.
dia sebenarnya mau apa? Kalau menurut saya, dia memang tak berdaya menghadapi pemeriksaan keuangan. Berharap dengan memasak bubur bisa menyenangkan komandan, untuk menutupi ketidakmampuannya sendiri. Selesai dengan sukses. Apa gunanya benda ini sebenarnya? Tentu saja untuk mempercepat kematian. Jangan urus-urus, kamu datang terlambat. Chenran, kamu sebaiknya mengerti dengan jelas. Akulah yang mengurus keuangan di sini. Maaf aku terlalu terburu-buru. Jangan marah, jangan salah paham. Kamu ada urusan apa lagi? Sejujurnya, catatan keuangan yang Anda buat sangat profesional. Dengan kemampuan saya yang terbatas, saya benar-benar tidak mengerti. Kalau kamu mau, aku bisa jelaskan satu persatu. Jangan berterima kasih dulu. Anda salah paham. Saya hanya sembarang ambil beberapa catatan dari sana. Lalu saya rangkum. Minta Anda periksa saja. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan dan cap jari, supaya saya bisa laporkan ke Dashuai. Chenran, yang kamu mainkan itu semua sisa yang aku mainkan dulu. Mau menipu aku? Berhayal saja. Mo Guanxi, apakah ini salah paham? Kalau tidak, coba periksa lagi dengan teliti. Pasti ada yang dimanipulasi di laporan ini. Aku harus periksa dengan cermat. Aneh, kenapa setiap halaman hanya ada satu catatan saja? Tidak ada masalah sama sekali. Apa sebenarnya yang dia jual di dalam labu itu? Ada masalah apa? Mo Guanxi, saya sudah periksa dengan teliti. Tidak ada masalah. Kalau begitu, tidak ada masalah. Silakan tanda tangan dan cap jari Anda. Oh, bukankah kamu bilang ini pasti aman? Seharusnya memang aman. Kalau dia tidak menemukan apa-apa, kenapa harus menyegel ruang pembukuan? Adik perempuan, kalau ruang pembukuan ketahuan, kamu harus melindungiku ya, aku jamin. Kalau ketahuan, aku dan kamu akan kena masalah bersama. Kalau begitu, lalu bagaimana? Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah menghancurkan buku catatan. Lapor, Panglima. Nyonya Chenran menerima perintah untuk menyelidiki keuangan rumah komandan. Menemukan adanya tindakan korupsi dan penyelewengan. Mo Zhensheng selama bertahun-tahun, dengan sengaja membuat alasan, mengada-adakan pengeluaran, mencuri harta rumah komandan sebanyak 200.000-3.000 yuan. Omong kosong. Sepupu saya meskipun malas-malas saja, tapi dia sama sekali bukan orang serakah. Tak akan membiarkanmu berbuat sesuka hati. Aku yakin kau jelas-jelas sedang membalas dendam pribadi. Chenran, beraninya kau. Kalau tidak ada bukti, hari ini aku pasti akan menghukummu dengan tegas. Buktinya ada di dalam buku pembukuan. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyegel buku-buku itu. Jenderal besar langsung kirim orang untuk mengambilnya. Jangan kamu yang pergi, ya. Baik. Cepat, selamatkan api. Lapor Jenderal Besar, ada kabar buruk. Kereta perang semuanya terbakar. Sekarang kebijakan sudah hancur. Lihat apa lagi yang bisa kamu buat.
Chen Ran. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Tolong tanya, Nyonya Besar. Kesalahan apa yang aku lakukan? Tuan sangat mempercayaimu. Itulah sebabnya dia memerintahkanmu memeriksa pembukuan. Kamu tahu betapa pentingnya pembukuan itu. Namun kamu mengabaikan tugasmu, mengakibatkan buku catatan dibakar. Salah dihukum mati. Tolong Yang Mulia, periksa dengan adil. Ini pasti dilakukan oleh Mo Zhensheng. Mengapa kamu begitu menekan? Kakak sepupu saya sebenarnya telah difitnah. Sekarang buku catatan dihancurkan. Kakak sepupu bahkan sulit diungkapkan. Sepertinya benar apa yang dikatakan kakak perempuan. Pasti hatimu penuh dendam. Menyewa orang untuk membakar. Akhirnya malah menuduh orang lain. Kamu pikir buku catatan yang kamu bakar dapat menutupi kebenaran tentang korupsi? Kamu berkali-kali bilang bahwa kakakku korup. Apakah ada buktinya? Kebetulan memang ada buktinya. Buku catatan ini adalah buktinya. Untung saya selalu membawanya, sehingga tidak ikut dihancurkan. Silakan Tuan Besar lihat. Harimau iblis di sana pasti sudah mendapatkan hasil juga, kan? Bawahan Tuan Besar gagal menyelamatkan Zhang Zi. Tapi pelaku pembakaran sudah tertangkap. Siapa dia? Orang ini ditemukan di ruang pembukuan. Saat ditemukan sudah pingsan. Hanya saja tidak tahu kenapa. Malahan membuat dirinya pingsan di dalam ruang pembukuan. Tidak menyangka ada pencuri sebodoh itu. Bukan pencuri yang bodoh, tapi aku sudah berbuat antisipasi sebelumnya. Di dalam ruang keuangan aku menaruh pengharum palsu. Bukankah kalian semua penasaran? Siapa sebenarnya pencuri ini? Lepas topeng ini. Memang dia. Oh. Jenderal Besar. Sepupu. Kenapa aku bisa di sini? Mo Zhensheng, tahukah kamu dosamu? Chen Ran, kamu kira siapa kamu? Berani-beraninya menanyai aku. Apa dosaku? Kamu pertama-tama memalsukan buku keuangan. Menggelapkan 203.000 yuan uang publik dari kantor kepala komandan. Untuk menutupi bukti kejahatan. Mereka membakar buku catatan kantor kepala komandan. Sekarang buktinya sudah jelas. Buktinya jelas. Kalau berani, tunjukkan saja barang buktinya kepada semua orang. Adapun soal membakar buku catatan, itu lebih merupakan omong kosong. Aku jelas-jelas dipukul pingsan oleh orang yang punya niat buruk. Untuk menuduh dan memfitnah. Buktinya ada di sini. Bukankah ini rincian pemeriksaan acak yang kamu buat sebelumnya? Aku sudah lihat semuanya sebelumnya. Tidak ada masalah apapun. Kamu sebaiknya periksa lagi dengan saksama. Apa itu sutra halus? 30 ekor harus 30.000 yuan. Tidak. Tidak mungkin. Ini. Saya sebelumnya lihat. Jelasnya membeli sutra terbaik sebanyak 3.000 gulung. Mengeluarkan 30.000 yuan. Ini palsu. Buku rekening ini ada masalah. Kamu bisa saja tidak mengakuinya. Tapi kamu tidak mungkin. Sampai tidak mengakui tanda tangan dan cap jempolmu sendiri. Tanda tangan dan cap jempol itu milikku. Tapi buku rekening ini jelas bukan yang pernah aku lihat sebelumnya. Itu dia yang menggunakan ilmu hitam. Mo Zhensheng, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Barang ini sebenarnya untuk apa? Tentu saja untuk mempercepat kematian. Apa ini racun? Apakah kamu ingin meracuni Mo Zhensheng sampai mati? Apa yang kamu pikirkan? Aku memang ingin dia mati.
Tapi kematiannya harus sah dan benar. Kalau begitu, apa isi benda ini? Jus tinta sotong. Apa gunanya itu? Dengan itu, tulisan yang dibuat dengan tinta sotong akan segera menguap. Tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Begitu ajaib ya. Mo Zhensheng, ajalmu telah tiba. Aku mengerti. Aku mengerti. Awalnya kamu menggunakan sihir, agar aku menandatangani dan menempelkan cap di buku ini, lalu sengaja menutup buku keuangan, hanya agar aku terjebak sendiri, untuk menghancurkan bukti kejahatan. Agar aku tak bisa kembali. Chenran, Chenran. Kau benar-benar kejam. Mo Zhensheng, akhirnya kau mengaku. Perbuatan sepupuku, Panglima Besar. Semua atas perintahku. Yang mulia, tolong hukum dengan ringan. Aku rela menerima hukuman menggantikan saudaraku. Kalau bukan karena kau melindunginya, dia mana berani bertindak seberani itu. 200.000 $3.000. Cukup untuk gaji 6 bulan 10 batalion di bawah komando saya. Jenderal, saya salah. Saya salah, Jenderal, saya salah. Kalau sudah tahu salah, pergilah bertugas di batalion mati demi seumur hidup. Tuhan Maha Agung, ampunilah saya. Angkat kepala. Raja Suci, ampunilah aku. Raja Suci, ampunilah aku. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dia malah melindungi aku dari peluru. Kakak. Kak, bangunlah. Kakak. Kamu tidak boleh mati. Kakak, ingat kita sudah seperti suami istri. Mulai hari ini, kamu harus bekerja di bagian logistik sebagai pencuci pakaian. Tuhan. Keadilan ilahi. Hari ini adalah ayahnya. Dia pasti menyalahkan aku, atas kematiannya. Lalu hari ini aku akan mengakhiri semuanya. Hari ini adalah akhir hayat kakak. Kakak, apakah benar di surga ada rohmu? Mulai hari ini, aku mengangkatmu sebagai kepala Chen, bertanggung jawab atas segala urusan di Istana Shuaib. Dia langsung berhubungan dengan saya. Jangan bergerak. Kamu membuatku mati. Kakak, hari ini aku akan membuatmu membayar untuk dia. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu membuatku membayar untuk kakakmu. Lalu, siapa yang akan membayar untuk kakakku? Kamu. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana bisa di sini? Kamu adalah adiknya dia. Ceritakanlah. Meskipun aku tidak membunuhnya secara langsung, aku dan dia sudah saling mengenal sejak lama. Ralph Sian dingin. Hanya dia yang berbeda dari yang lain. Semua bisa mengucapkan beberapa kata. Saat itu aku baru saja mengetahui aku hamil. Masih tenggelam dalam kebahagiaan. Namun tidak tahu sudah menimbulkan rasa takut orang lain. Hei, jangan makan. Beracun, ikut aku, Xiao Wen. Sungguh berani dan nekat sekali. Berani menggoda istri kedua. Tangkap dia untukku. Kalian mau apa? Hei, minggir dari jalanku. Ini. Jangan bergerak. Tangkap dia, maksudmu. Lepaskan dia, lepaskan dia. Lepaskan dia. Tidak pergi. Cepat pergi. Tenangkan diri dulu. Makan saja, kita masih sahabat baik. Tidak. Aku tidak mau makan. Tidak makan juga tidak apa-apa.
Kalau kamu tidak peduli hidup mati Mo Zheng. Kalau dia korupsi uang negara sampai Da Shuai tahu. Kamu kira apa yang akan terjadi? Anakku sudah tidak ada. Tapi aku tidak ingin kakakku juga mengalami nasib buruk. Jadi aku terpaksa mencemarkan nama kakakmu. Kata-kataku sudah selesai. Bisa membunuhku. Ha! Aku tidak akan membunuhmu. Biarkan kamu hidup dengan rasa bersalah. Lebih menyakitkan daripada kamu mati. Haha. Haha. Hahaha. Manajer besar Chen belum beristirahat sampai larut malam. Apa yang terjadi, Panglima? Hari ini adalah segelas kenangan dengan sahabat lama. Kepala Pengawal Xiao. Apakah kau mengenalnya? Pernah dengar? Dengar apa? Dengar dia mabuk dan menggoda nyonya kedua. Diperintahkan dieksekusi langsung oleh Panglima Besar. Itu saja. Ada juga yang bilang dia menyinggung orang yang seharusnya tidak disentuh. Semua itu tidak salah. Xiao Wen orangnya baik di mana-mana. Hanya saja dia tidak bisa beradaptasi. Tidak bisa berpura-pura bodoh. Hanya ingat hal-hal ini. Supaya bisa tidur saat tidak bisa tidur. Jadi, Panglima Besar seharusnya sangat pandai beradaptasi. Sangat pandai berpura-pura bodoh. Tapi ada beberapa hal yang aku juga tidak bisa kendalikan. Akan ada perubahan besar. Kembalilah. Terima kasih hari ini sudah melindungi aku. Kenapa kamu di sini? Tuan baru saja. Saya mendengar sesuatu. Kamu pasti akan tertarik. Chen Ran. Panglima memanggil. Chen Ran, saya hormat kepada Panglima. Saya hormat kepada Nyonya. Haruskah saya memanggilmu Chen Ran? Masih Xiao Ran. Tangkap pengkhianat ini untukku. Dulu aku hanya mengira kamu adalah bencana. Sejak kamu masuk pintu, di kediaman Panglima selalu terjadi keributan. Sekarang aku baru mengerti. Kamu sama sekali sudah merencanakan semuanya sejak awal. Benar, aku menyusup ke kediaman Panglima. Itu semua demi membalas dendam untuk kakakku. Kakakmu, Xiao Wen, mabuk lalu berbuat tidak senonoh. Bermaksud jahat pada keluarga Shuai. Itu tidak bisa ditoleransi. Dia pantas mati. Omong kosong. Istri utama yang terhormat malah merasa cemburu. Untuk menekan istri selir. Bahkan janin di dalam perut pun tidak dimaafkan. Apa salah kakakku? Dia hanya ingin menyelamatkan orang. Namun malah diserang oleh kalian. Sekarang orang itu sudah meninggal. Kalian masih belum mau berhenti. Masih ingin mencemarkan namanya. Kalian adalah sekelompok iblis yang memakai topeng. Diam, diam, diam. Apa maksud dari apa yang dia katakan? Tuan, bagaimana bisa dipercaya kata-kata seorang pemberontak seperti Jia Jun? Huyang, cepat bawa dia keluar dan tembak dia. Kata-kata keluarga pemberontak tidak bisa dipercaya. Kalimatku selalu bisa dipercaya. Kata-kata Xiao Ran. Setiap kata adalah kebenaran. Siapa yang mengizinkanmu masuk seenaknya? HMPH, mengenakan pakaian putih di malam hari itu membawa sial. Pakaian putih ini aku kenakan untuk saudaraku. Juga untuk anakku yang belum lahir. Terima kasih. Karena kau memberiku keberanian untuk menghadapi wanita beracun ini secara langsung.
Usir gila ini dari sini untukku. Tunggu. Sejak kapan kamu yang memberi perintah? Tuan. Aku harus membalas dendam untuk kakakku dan anakku. Likiu, 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 likiu. Maria. Paman, hati-hati, hentikan. Berikutnya. Aku sudah bilang jangan tembak, kenapa masih tetap menembak? Lapor, Da Shuai. Tugas adalah tanggung jawab. Da Shuai, hati-hati. Turun. Tuan. Eoni. Banyak hal yang terjadi belakangan ini. Aku berencana masuk ke kuil untuk sementara waktu. Membaca sutra dan berdoa. Menghapus karma. Urusi urusan istana Shua ini serahkan padamu. Dan urus setan rubahnya. Mengikuti perintah Panglima Besar. Xiaoran melanggar aturan. Berniat melakukan pembunuhan. Segera eksekusi. Jenderal Besar, yakin tidak perlu saya ikut? Tidak perlu? Belakangan di selatan mulai bergerak aktif. Kamu harus tetap di sana dan berunding. Ini adalah kuda terbang paling keren. Benar. Kau bilang menunggu Han Ming kembali dari kuil. Dan melihat perubahan cuaca, bagaimana reaksinya? Tidak peduli reaksinya seperti apa. Saat itu tiba. Dia hanya akan menjadi ikan di atas talenan. Selamat, posisi ini akhirnya menjadi milikmu. Tepatnya milik kita berdua. Kalau bukan karena pengaturanmu yang cermat, memanfaatkan kekuatan lawan, menggunakan dua orang bodoh, Yan Bingqiu dan Yelan, untuk membunuh Xiao Wen. Aku sudah lama dibocorkan karena hal itu. Hanya sayang untuk Xiaoran. Orang itu, sampai mati tidak tahu dirinya hanya sebuah pion. Istri kedua Letnan Hou, silakan minum teh. Kamu memanggil kami apa? Nyonya Besar. Ah, itu baru benar. Asalkan kamu patuh. Posisi kepala dapur akan menjadi milikmu. Ini teh apa ya? Rasanya cukup enak. Aku juga tidak tahu. Kalau begitu kamu yang bilang saja. Bebas, kalau aku tahu masih perlu tanya kamu. Kamu sedang bicara dengan siapa? Bukankah kamu bilang, melihat sendiri matahari meminum racun? Betul sekali. Aku bahkan memeriksa nafasnya sendiri. Pastikan dia sudah tidak bernapas baru aku pergi. Murid dari ahli pengobatan nasional Wu Qingyuan, bagaimana bisa mati dengan mudah? Sedangkan pura-pura mati untuk menipu orang bodoh, itu jauh lebih mudah. Terima kasih sudah menahan tembakan untukku hari ini. Aku hanya menahan tembakan untukmu. Kakakmu dulu tidak tahu sudah mengumpulkan berapa banyak uang untukku. Kapan kamu mengetahuinya? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah tahu.
Ini adalah foto yang diberikan oleh kakakmu kepadaku dulu. Dia bilang jika terjadi sesuatu, aku harus merawatmu dengan baik. Dia adalah saudara terbaik dalam hidupku. Terus bagaimana? Pada akhirnya kau tetap takut padanya. Bersama beberapa istrimu, kalian membunuhnya. Saya memang sering bertengkar dengannya. Dia juga sering membantah. Aku menyarankan agar aku tidak menyerang selatan. Tapi bagaimana mungkin aku memerintahkan untuk membunuhnya? Surat eksekusi ada tanda tanganmu. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat itu aku sama sekali tidak berada di Yangcheng. Apa yang kamu katakan memang benar. Jadi aku butuh kamu. Kita cari kebenarannya bersama. Hu Yao. Kamu sudah mengikutiku bertahun-tahun, tapi ternyata juga mengkhianatiku. Bukan cuma kamu. Siapapun yang menghalangiku harus mati, termasuk Xiao Wang yang pantas mati. Akhirnya mau jujur juga. Terus kenapa? Apa kau bisa berbuat apa padaku? Sekarang seluruh kota Manyang ada di bawahku. Sebenarnya aku ingin membiarkanmu hidup. Tapi hari ini kau datang sendiri. Jangan salahkan aku, orang-orang. Tangkap dia. Tidak benar, tidak benar, tidak benar, kalian milik siapa? Aku tidak pernah melihat salah satu dari kalian. Pikirkan baik-baik. 2 bulan yang lalu, kamu masuk ke gunung untuk memberantas bandit, menggabungkan sekelompok bandit. Berkat pasukan ini. Kalau tidak, aku akan jadi komandan tanpa pasukan. Kamu benar-benar percaya bahwa beberapa tentara kecil ini bisa melawan aku. Aku beritahu kamu, kalau kamu berani menyentuh satu helai rambutku, tentara di luar sana, segera hancurkan seluruh kota Dafu dan Shunfu ini. Kalau kamu masih hidup, mereka mungkin akan mengikuti jejakmu sampai mati. Tapi jika kamu mati, saya yakin tidak ada yang mau ikut mati bersamamu. Lepaskan saja. Apakah tentara takut mati? Kalau sudah begitu, kita sama-sama binasa saja. Ah, akhirnya. Semua ini sudah berakhir. Ingin pergi tidak semudah itu.